wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Ya, gimana kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat Bu. Kesakitan. Baik, sebelum mulai pelajaran, hari ini kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Ya, akan Bang. Itu Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa mendoakan mari kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Muhammad Akhir, Yoca Situmora, saya Bu. Yonesia Sindulingga, hadir Bu. Nika Mega Prawaswari, hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Baik, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas persebaran flora dan fauna di Indonesia dan upaya pelestariannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan kalian dapat memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan flora dan fauna, dapat menganalisis jenis-jenis flora dan fauna, dan dapat menyajikan hasil analisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Baik, sebelumnya ibu ingin bertanya, di mana di gambar nomor belakang, di gambar ini yang termasuk flora? Nomor 4 Bu. Kurang kelihatan. Gambar nampak Bu. Nomor berapa saja yang termasuk flora? Nomor 1. Yang termasuk fauna? Oke, benar ya. Jadi flora itu semua jenis tumbuhan yang ada di muka bumi ini, sedangkan fauna adalah semua jenis hewan yang hidup di muka bumi ini. Baik, seperti yang kalian tahu, Indonesia itu disebut sebagai mega biodiversitas karena memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi baik dari flora maupun faunanya. Dan perlu kalian tahu bahwa diperkirakan hampir 30% spesies yang ada di bumi berasal dari Indonesia. Walaupun penyebarannya tidak merata di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia? Berikut akan kita bahas. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia terdapat dalam kawasan Malaysiana, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Baik, dari berbagai pulau di Indonesia, untuk keanekaragaman tumbuhan yang paling tinggi kita temukan yaitu di Kalimantan. Sedangkan keanekaragaman yang paling sedikit dapat kita temui di Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda. Sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis dengan ciri khas pepohonan yang berkanopi rapat dan banyak tumbuhan liana atau tumbuhan yang tumbuh dengan memanjat. Berikut contohnya, yaitu tumbuhan yang berkanopi rapat seperti durian dan mangga, dan tumbuhan liana yaitu sirih dan rotan. Adapun tumbuhan endemik atau yang menjadi ciri khas yang ada di Indonesia itu Rafflesia arnoldi dan anggrek hitam. Berikutnya persebaran fauna di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang persebaran fauna di Indonesia, perlu diketahui bahwa flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan adanya garis hayal. Jadi pada tahun 1859 ada seorang ahli biologi berbangsa Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace. Ia menetapkan dua wilayah utama persebaran fauna di Indonesia. Wallace membuat garis pemisah yang abstrak mulai dari Selat Lombok ke utara hingga Selat Sulawesi dan Filipina Selatan. Garis Wallace ini memisahkan jenis fauna di Indonesia bagian barat, yaitu daerah oriental, dengan bagian timur atau
Australia. Daerah oriental sendiri meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Madura. Sementara itu, daerah Australia meliputi Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau sekitarnya. Berikutnya, persebaran fauna menurut Carl Weber. Carl Weber menemukan perbedaan kontras bahwa fauna yang ada di Pulau Sulawesi berbeda dengan fauna yang ada di Kepulauan Maluku dan Papua. Sehingga Weber membuat garis khayal lagi yang dinamai dengan garis Weber. Jadi garis Weber ini berada di sebelah timur Sulawesi hingga ke Kepulauan Aru. Dan garis Weber memisahkan fauna Indonesia bagian timur dan tengah. Oleh karena itu, Sulawesi merupakan wilayah peralihan yang memiliki hewan-hewan peralihan antara wilayah oriental dengan wilayah Australia. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas yang dibagi menjadi 2 kelompok. Coba kalian hitung 1 dan 2. 1, 2, 1, 2. Oke, untuk kelompok 1 silahkan pindah ke sebelah kiri Ibu. Yang kelompok 2 sekarang pindah ke kanan Ibu. Jadi untuk kelompok 1, silakan kalian cari upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi flora dan fauna yang ada di Indonesia secara in situ. Kalian cari pengertiannya dan contoh-contohnya. Dan kelompok 2, cari upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi flora dan fauna yang ada di Indonesia secara ex situ. Cari pengertiannya dan contoh-contohnya. Baik. Jawabannya silakan kalian tulis di kertas ya. Ya, Bu. Baik, sudah siap anak-anak berdiskusinya? Siap. Yang pertama silakan kelompok 1 maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Semuanya Bu. Perwakilan saja. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Oh, Donto. Donto dan sendiri ya sekarang. Iya, ya, Bu. Effort kali Amira. Oke, ini hasil diskusi dari kelompok AB itu kelompok 1. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi flora dan fauna dengan cara ex situ ialah pelestarian sumber daya alam hayati yang dilaksanakan di luar habitat aslinya. Contohnya itu kebun plasma, farm atau kebun koleksi. Sedangkan pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di habitat aslinya tak lain adalah kebun binatang, akuarium, dan kebun raya. Oke, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 maju ke depan.
Contohnya itu konservasi ex situ di Indonesia. Yang pertama itu ada kebun binatang, yang kedua itu akuarium, dan yang ketiga itu adalah kebun raya. Sekali silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi hutan-hutan tropis dan tumbuhan endemik, sedangkan persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu kawasan Australia dan kawasan peralihan. Sedangkan upaya untuk melindungi flora dan fauna terbagi menjadi 2, yaitu secara in situ dan secara ex situ. Baik, sekian materi kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas persebaran flora dan fauna di dunia. Silahkan adik-adik membaca bukunya. Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Terima kasih. Baiklah kepada teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, agar kita bisa bermanfaat, adalah kita berdoa kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.